Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu dosen Universitas Mujadid, pada siang hari ini kita dapat melanjutkan pelatihan metode pembelajaran dan evaluasi pembelajaran untuk hari kedua yang kita laksanakan secara daring pada siang hari ini. Kebetulan kalau hari Rabu per hari hanya bisa di jadwal siang gitu. Kalau hari Rabu insya Allah bisa pagi jam 9 sampai jam 11 gitu. Bapak Ibu, di hari pertama kemarin kita sudah mendapatkan pematerian terkait dengan SCL, metode SCL, Student Centered Learning. Insya Allah untuk hari ini akan ada pematerian terkait dengan blended learning gitu, blended learning dan flipper learning begitu. Nah, seperti SCL kemarin banyak model-model lagi, model-model pembelajaran seperti PBL, kemudian cooperative learning, discovery learning dan yang lainnya. Nah, untuk materi hari ini tentu kita akan mendapatkan beberapa model juga barangkali nanti di blended learning dan flipper learning, sehingga harapannya nanti setiap dosen bisa memakai metode tersebut sesuai dengan kondisi barangkali kondisi mata kuliahnya, apakah itu teori atau praktik begitu, atau sesuai dengan kebutuhan mahasiswanya begitu. Baik, saya kira itu beberapa hal yang menjadi pengantar untuk siang hari ini. Mari kita buka dulu pelatihan pada hari kedua ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Semoga diberi kelancaran dan kebermanfaatan bagi semuanya. Syiril Fatihah. Baik, Bapak Ibu, peserta pelatihan metode pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, untuk sesi berikutnya akan ada pemaparan dari Prof. Hari terkait dengan materi hari ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Terus Banun, Pak Furkon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Wabil khusus Pak Fadli ini KJ Warek 3 Uja. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Furkon bahwa pada pagi hari ini saya bermaksud untuk sharing kemauan nanti mungkin kita diskusikan bersama berdasarkan pengalaman Bapak Ibu dosen mengajar di kampus Universitas Nurul Jadid ini kok, bagaimana nanti, apakah ya memang menggunakan model seperti ini atau tidak. Terus terang kalau saya tidak menggunakan blended learning karena memang saya pribadi, karena itu memerlukan peralatan dan peralatannya itu baru tiba malah setelah kondisi pandemi selesai. Namun demikian ada beberapa dosen teman yang memang menggunakan, jadi ada yang masih daring, ada yang masih di daerahnya, kemudian ada yang ada di kelas. Nah kalau saya karena memang aturan dari rektorat kami harus sudah luring, ya saya luring, mengajar dengan luring, kecuali pasca memang masih daring karena lokal program tempat perkuliahan gedung pasca sementara ini disterilkan karena untuk SK, ya, jadi untuk pasca masih S2. Nah, mohon izin share screen untuk blended learning. Jadi program pembelajaran peningkatan metode pembelajaran dan evaluasi pembelajaran pada siang hari ini saya berbagi tentang blended learning, dan barangkali Bapak Ibu sudah ada yang melakukan hal blended learning ini.
Jadi nanti ada karakteristik blended learning, kelebihan dan kekurangan blended learning, unsur-unsur blended learning dan model. Ini perkuliahan kita zaman dulu ya, saya masih perkuliahan luring ini ya, ini perkuliahan luring, murni luring, kita bertatap muka. Benar apa ya istilahnya? Dan sebenarnya mungkin tradisional enggak juga ya. Ya, jadi ini tapi ya perkuliahan yang lama seperti ini, yang lama. Saya datang ke kelas ya. Nah, kemudian, nah sekarang ini ada istilah blended atau hybrid learning, merupakan suatu strategi penyampaian kuliah atau course delivery yang menggabungkan kelas tatap muka dengan aktivitas daring. Jadi ada seperti televisi, seperti monitor ya, bukan televisi, seperti monitor. Nah, di mana monitor itu, saya tidak tahu itu di ruang kelas itu ada monitor besar gitu, bisa digeser-geser, maksudnya dia pakai apa ya penyangga itu, ada yang ada rodanya. Tapi kok dia bisa juga pada saat saya misalnya menggunakan ini di setel, ada mahasiswa yang nyetel itu dipakai seperti itu terus buka Zoom. Padahal tidak pakai kamera lain-lain, tidak pakai kamera kalau biasanya hybrid gitu kan ada kamera-kamera yang nyorot-nyorot gitu ya itu. Nah, itu saya kurang tahu itu cara kerjanya seperti apa. Hanya dengan ada seperti bentuk monitor televisi itu kok bisa mereka bisa mengambil gambar saya, kemudian mahasiswa yang tidak ada di ruangan itu bisa mengikuti kegiatan kami dengan menggunakan link Zoom. Nah, tapi itu waktu itu hanya percobaan saja, percobaan, tidak mencoba alat ya, mencoba alat. Jadi saya tidak kuliah menggunakan itu karena ribet, saya tidak paham, nunak-nunuk itu apa ya, saya harus cari-cari, ini nanti klik-klik mana, nah itu malah waktu saya habis untuk mau persiapan. Ya. Jadi saya dapat kalau luring ya sudah luring, mahasiswa yang ikut MBKM, ya monggo silahkan ikut MBKM di daerah Batang sana, ya monggo sit in aja silahkan, saya seperti itu. Ya. Jadi ini ada pembelajaran daring ya. Kemudian ada istilahnya kan ada pembelajaran daring dan ada pembelajaran jarak jauh ya. Kalau dulu kan seperti UT itu pembelajaran jarak jauh ya. Kalau daring itu kan karena online learning. Jadi kita proses pembelajaran seperti ini kita menggunakan Zoom biasanya dibantu oleh suatu link Zoom gitu. Sedangkan kalau distance learning yaitu pembelajaran jarak jauh seperti UT itu, jadi menggunakan modul dan beberapa waktu kemudian nanti akan bertemu. Barangkali seperti online learning itu pembelajaran dari ini ngetren ya, ngetren setelah kita mengalami pandemi. Kalau dulu kan belum begitu masyarakat ya istilahnya belum ngetren ya. Jadi karena mungkin kondisi pandemi sehingga pembelajaran daring ini sekarang ini sudah menjadi primadona. Nah, di sini ada e-learning, online learning, dan distance learning, kemudian digabungkan dengan tatap muka atau face to face. Ini di blendednya di sini. Nah, kemudian untuk karakteristiknya kalau blended learning ini saya juga mengambil dari berbagai sumber ya. Jadi pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Jadi sebuah kombinasi pendidikan langsung, face to face, luring ya, kemudian belajar mandiri dan belajar mandiri via online. Kemudian pembelajaran ini didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Dan pendidik dan peserta didik memiliki peran yang sangat penting. Nah, kalau saya kemarin beberapa waktu yang lalu latihan itu mencoba alat itu, dosen juga tidak bisa hanya duduk-duduk seperti ini nampaknya, karena harus menulis ya seperti kemarin kita materi untuk pembelajaran daring ya. Jadi kan ada bukan metode tapi media ya. Media itu kita didukung juga oleh medianya seperti apa kita yang akan kita sampaikan. Jadi misalnya nih saya mau menulis di papan tulis.
Papan tulisnya itu di belakang TV-nya itu. Nah, di belakang tadi monitornya itu. Kalau anak-anak yang di dalam kelas bisa melihat tulisan tangan saya, tapi yang ikut Zoom itu nggak bisa. Nah, itu kemarin terus nggak tahu gimana caranya orang-orang yang pinter-pinter teknik apa elektronik seperti itu mulai berbisik-bisik mengerjakan, saya duduk manis saja menikmati apa itu yang dikerjakan. Nah, kemudian ini hampir sama tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, di blended learning itu perpaduan antara face-to-face learning, kemudian ada internet ya, pembelajaran berbasis internet, kemudian berbasis web, online, e-learning, dan komputer. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari blended learning ini, kelebihannya membangun rasa kebersamaan di antara siswa. Ini saya mengambil istilah dari siapa ya kemarin itu yang saya ambil ini. Monggo nanti kita diskusikan apakah benar akan membangun rasa kebersamaan di antara siswa. Kalau saya berpikir mungkin membangun rasa kebersamaan itu siswa yang tidak masuk, yang tidak bisa masuk dalam kelas, dia tetap bisa ikut perkuliahan luring itu tadi. Kalau saya sih menerjemahkannya seperti itu. Kemudian memberikan manfaat berbeda di ruang kelas tradisional, ya kelas lama seperti luring itu. Kemudian menyediakan kesempatan bagi siswa untuk membangun hubungan dengan siswa lain maupun instrukturnya. Kekurangannya, pengajar perlu memiliki keterampilan dalam penyelenggaraan e-learning benar kalau seperti ini. Jadi sebenarnya itu bukan kalau kelemahan ya mungkin atau kekurangan dalam arti yang sebenarnya memang bagus. Pengajar itu memang harus perlu memiliki keterampilan dalam penyelenggaraan e-learning. Nah, tapi kalau sudah sepuh-sepuh dan latar belakangnya bukan teknik seperti saya ini ya nggak paham ya, jadi harus belajar lagi. Padahal sudah sepuh ini ya, nunak-nunu mau belajar lagi ya sudah nggak waktunya kalau saya merasa. Itu biasanya yang umum-umum kemauan. Pengajar perlu mengembangkan dan mengolah sistem e-learning-nya. Saya paling Elena kemauan. Yang saya sudah familiar itu Elena. Kalau yang lain-lain saya perlu belajar lagi itu, perlu kursus lagi. Elena saya sempat kursus Elena itu di UNED itu ada waktu itu ada kursus, saya ikut. Ada lagi MOP, ada lagi apalagi itu. Nah, itu udah kalau kesepuan gini mungkin sudah agak lemot ya untuk menerima pembelajaran seperti itu. Kemudian pengajar perlu menyiapkan referensi digital sebagai acuan peserta didik. Ya, otomatis kita harus seperti itu ya. Tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung bagi siswa yang seperti tadi saya matur monitor itu tadi katanya harganya mahal, katanya Bu wakil dekan 2. Tapi saya juga nggak tanya berapa harganya. Ya, oh ini mahal ini. Makanya saya juga takut nanti kalau tak pakai rusak, malah saya suruh ijoli. Kemudian diperlukan strategi pembelajaran tertentu untuk memaksimalkan potensi blended learning. Jadi di proses pembelajaran itu ada media, ada metode, ada strategi. Jadi kita kalau sudah membuat medianya apa, kemudian metodenya bagaimana, nah ini masih ada strategi. Sebentar. Ya, jadi ada strategi khusus. Ya tadi seperti tadi saya matur lah. Sekarang misalnya saya nulis nih di whiteboard nih. Lah ini si monitornya di sini. Kan nggak kelihatan, nggak bisa lihat mereka. Ternyata memang benar mereka nggak bisa lihat. Nah, terus gimana lah? Strateginya itu yang perlu dipikirkan. Seperti apa strategi agar model blended learning ini bisa berjalan dengan baik. Nah, faktor pendukung untuk implementasi blended learning ini memerlukan kesiapan organisasi, sumber teknis yang cukup, motivasi dari pengajar, fasilitas komunikasi yang baik. Ini menurut Tabor ya. Kemudian blended learning membutuhkan pengembangan profesional yang berkelanjutan dari pengajar. Kalau ini bisa berjalan bagus, ya baik, karena memang kita kan pengembangan ya pengembangan diri. Tapi kalau dipaksa-paksa, misalnya dilelah kok ya on seperti saya gini kok nggak mudeng-mudeng ya. Ya gimana lagi daripada proses pembelajaran tidak berlangsung dengan baik yang nanti-nantilah kita pelan-pelan sambil berjalan belajar untuk
blended learning ini saya pribadi. Kemudian ada beberapa hal untuk merancang blended learning. Ini adalah konten dari isi materi pembelajaran, kemudian komunikasi antara siswa dan guru, serta antar siswa sendiri itu. Misalnya antar siswa sendiri itu misalnya pada saat diskusi. Apakah memungkinkan pada saat diskusi itu? Kemudian karena begini, kalau menggunakan Zoom itu, saya kemarin tapi kok nggak mendengung ya. Kalau dalam suatu ruangan, kita sama-sama menggunakan Zoom dengan link yang sama, dibuka speakernya, itu mendengung. Tapi waktu kemarin, waktu mencoba alat itu kok nggak mendengung juga ya, padahal anak-anak di sini, anak-anak nggak buka, yang buka sana, yang buka mereka, yang buka Zoom anak-anak yang di luar kelas itu. Ya, makanya nggak mendengung. Berarti mereka dari rumah masing-masing ya. Saya kok lupa. Kemudian construction, penciptaan kondisi mental pembelajar untuk membantu memetakan posisi mereka dalam lanskap pembelajaran. Ini juga saya mengambil istilah dari Kairos. Nah ini tadi sudah saya sampaikan, ini ada, saya ulang kembali, pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, ya, karakteristiknya, kombinasi, pembelajaran langsung, ya, didukung kombinasi efektif. Unsur-unsurnya ada tatap muka. Pembelajaran tatap muka sudah dilakukan sebelum ditemunya teknologi cetak. Kita sejak dulu tatap muka, selalu tatap muka. Kemudian ada belajar mandiri seperti UTY. Kemudian tutorial, ya, peserta didik yang aktif untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. Ini barangkali seperti juga self direction, ya, seorang pengajar akan berperan sebagai tutor yang membimbing kemauan. Kemudian aplikasi, ya, pembelajaran berbasis masalah, ya, termasuk PBL, ya, mungkin pelajar akan secara aktif mendefinisikan masalahnya, mencari berbagai alternatif pemecahan, dan melacak konsep, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, sebenarnya mirip-mirip ya dengan SCL, ya, cuman ini kayaknya karena hanya masalah teknologi yang menggunakan sistem tatap muka dan jarak jauh. Kemudian ada tim, ya, kerjasama, keterampilan kolaborasi harus menjadi bagian penting dalam pembelajaran berbasis blended learning ini, karena dalam pembelajaran berbasis blended learning peserta didik bekerja secara mandiri dan berkolaborasi. Nah, jadi di satu sisi ada yang di dalam kelas, di satu sisi ada yang di luar kelas. Nah, itu kan perlu kerjasama yang baik. Nah, kemudian evaluasi itu didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian evaluasi kinerja belajar berdasarkan portofolionya. Oke. Demikian pula penilaian perlu melibatkan bukan hanya otoritas pengajar, namun perlu ada penilaian diri oleh pelajar. Jadi seperti penilaian diri sendiri ya pelajarnya itu. Mungkin seperti ini. Kalau membuat form seperti kuesioner, dia akan mengisi apakah dengan perkuliahan seperti ini dia bisa mengikuti dengan baik. Kemudian dia mestinya barangkali ya, saya coba nanti siapa yang sudah blended learning, saya mohon masukannya. Ini model-modelnya face to face, rotation, flag, online draft, self blend, online lab. Nah, ini yang kira-kira yang masuk di tempat saya kemarin yang mana ya? Yang contohnya kayaknya online draft ya kemarin itu yang dicoba di kampus kami. Nah, ini toh. Nah, jadi model ini akan melibatkan peserta didik, tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas atau laboratorium, akan tetapi melibatkan mereka ke dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi web secara online. Kemudian ada rotation, ada flag, memanfaatkan media internet dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Kemudian online lab, semua pembelajaran yang berada di dalam ruang laboratorium komputer. Dengan semua materi pembelajaran disediakan secara soft copy. Peserta didik akan berinteraksi dengan guru secara online. Jadi tidak ada luringnya. Pembelajaran berlangsung di dalam ruang laboratorium komputer. Dengan semua materi pembelajaran disediakan secara soft copy. Peserta didik akan berinteraksi dengan guru secara online. Jadi di lab komputer, anak-anak membuka komputernya dengan soft copy yang disediakan soft copy apa istilahnya software ya mungkin ya saya kemudian peserta didik akan berinteraksi dengan guru secara online.
tapi dia ada di dalam ruang laboratorium komputer. Kemudian self-blend, pada model self-blend peserta didik akan mengikuti kursus online sebagai pelengkap kelas konvensional. Pembelajaran yang dilakukan tidak harus dalam ruang kelas, akan tapi bisa di luar kelas juga. Kemudian online drive merupakan pembelajaran secara online, di mana dalam ini seorang guru bisa mengupload materi pembelajaran di internet. Jadi online, benar-benar online di internet ya, mungkin seperti di Google ya, gurunya mengupload seperti itu. Tapi kalau seperti ini bagaimana Bapak Ibu? Kalau seperti ini saya semangat, ada mahasiswa, kemudian gurunya di luar, mahasiswanya yang ada di dalam kelas. Monggo nanti gimana ini? Nah ini siap untuk menerapkan blended learning? Siap boten? Monggo. Nah, ini diagramnya. Jadi seorang kita dosen ya, dalam hal ini dosen memiliki motivasi, personalisasi yang baik, influence, kemampuan untuk berbahasa, pendidikan baik, kemudian disiplinnya kita memang seperti ini ya. Kalau teknologinya seperti ini, kemudian ini ruang belajar. Ini kemarin sudah ya, saya masukkan lagi, saya ubah. Ini tatap maya, sama ada video. Ini kolaborasi interpersonal, ya. Video, audio. Nah ini yang kebutuhan akan blended learning. Untuk outputnya memperluas akses pembelajaran. Nah ini kemarin saya sempat belajar MOOC apa ini ya? Ya saya pernah sempat ini, aduh, tapi pusing. Ya kemudian memperkaya pembelajaran tatap muka untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah ini kebutuhan akan blended learning input ada dua aja tadi. Ini yang inputnya diskusi daring, tahu-tahu sumber belajar daring, tes daring, semua daring. Ya, yang ini salah satu contoh untuk yang blended learning input itu adalah flipped classroom. Ya, jadi flip bentuk partisipasi classroom. Satu model pendidikan ya, pedagogik yang mana menukar urutan kuliah dengan aktivitas atau tugas mahasiswa di luar kelas. Jadi maksudnya seperti ini. Minggu pertama ini kita di dalam kelas, kemudian minggu berikutnya kita di luar kelas ya, menukar-nukar demikian. Nah, sampai di sini dulu, monggo kita diskusikan bagaimana dengan blended learning. Saya Bapak Ibu sudah ada yang sudah pernah melakukan blended learning. Mohon izin Bu Ari. Oke, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah memang salah satu hikmah yang bisa kita petik dari kejadian COVID kemarin itu bagaimana perguruan tinggi termasuk Indonesia ini dituntut untuk melaksanakan pembelajaran secara daring penuh. Betul, Nah, pembelajaran daring penuh ini secara kondisi yang ada di Indonesia saat ini, perangkat pembelajaran maksud kami sarana pendukung pembelajaran berupa aplikasi e-learning kita sudah punya berbasis model, Ibu. Cuman saat ini yang kesulitan kita yang pertama memang kemarin kita belum menyesuaikan RPS itu, bagaimana RPS itu bisa dilaksanakan secara daring penuh, dan tentu saja bagaimana proses pembelajaran daring penuh itu mampu mencapai CPNK. Itu yang wajib kita jadikan kunci. Apapun modelnya, apapun strateginya, itu tetap bagaimana bisa mengukur CPNK. Kan di CPNK. Nah, saat ini karena kondisi sudah mulai membaik, tentu kalau kita meninggalkan daring penuh, ini satu kemunduran menurut kami, karena memang model pembelajaran yang berbasis bauran, kalau kita istilahkan bauran, jadi
blended lah kalau istilah Cak Inggrisnya Ya, begitu. blended. Kita pakai Blender. bahasa Madura itu Di blender. bauran, berbaur. Baur. Bahasa Berbaur. Maduranya itu. Oke. Nah, oleh karena itu kami saat ini juga sedang menyusun bagaimana prosedur-prosedur yang bisa diterapkan sebagai standar pembelajaran berbasis bauran ini. Tentu outcome based education dan semua student centered learning. Jadi semuanya berfokus kepada mahasiswa. Terus kemudian yang perlu kami tanyakan ini bagaimana sih Bu sebenarnya cara untuk mengukur ketercapaian CPMK itu tentang menyusun portofolio mata kuliah di akhir semester itu, sehingga yang pertama kita bisa mengetahui sejauh mana CPMK bisa tercapai, yang kedua kita bisa mengetahui sejauh mana model pembelajaran yang kita gunakan, yang ketiga bagaimana kita mengetahui apakah materi-materi yang kita berikan sudah sesuai dengan CPMK beserta dengan tugas-tugasnya. Itu saat ini yang menjadi masalah kita, Bu. Jadi pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, setelah memberikan nilai, kita anggap saja kalau nilainya rata-ratanya itu B plus misalkan, berarti sudah tercapai CPMK-nya. Padahal kan tidak hanya berbasis nilai itu saja kan, Bu. Begitu, Bu. Lalu kemudian dan yang ada di UNUJA ini rata-rata mahasiswi itu nilainya lebih bagus daripada mahasiswa, karena mahasiswi itu rajin masuk terus, Bu, itu. Tapi pada saat kita melakukan evaluasi seperti tugas akhir kita menguji dan lain sebagainya, ini kadang-kadang yang paling banyak memahami, terus kemudian ini justru yang mahasiswa, Bu. Jadi mahasiswi itu bondo rajin lah gitu, bondo rajin nilainya bagus gitu. Nah, tentu kan tidak demikian. Oke, kita menghargai mereka yang masuk rajin sebagai bentuk dari proses asesmennya gitu. Tapi bagaimana sih sebenarnya cara mengukur CPMK dengan model blended learning ini yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk bahan evaluasi di masa yang akan datang. Satu. Terus yang kedua, Bu, ini berkaitan dengan sinkronus dan asinkronus. Nah, kalau sinkronus jelas lah kita bertatap muka langsung dengan mahasiswa. Nah, yang asinkronus ini kan kita perlu berbagai macam model pembelajaran. Contoh misalkan kita membuat video tutorial, lalu kemudian kita membuat video-video semacam video praktikum sehingga mereka juga memahami. Nah, ini ada nggak, Bu, trik-trik apakah kita bisa menggunakan misalkan yang ada di YouTube atau kita harus buat sendiri, atau seperti apa sih, Bu, sebenarnya hal-hal yang perlu dipersiapkan pada saat kita akan melakukan menerapkan yang asinkronus itu, Bu. Mungkin itu, Bu, pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Mohon arahan-arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak, jadi terkait dengan penilaian itu kan nanti evaluasi. Jadi besok saya matur sedikit tentang evaluasi. Saya ada PPT-nya untuk strategi ya Bapak. Strategi itu untuk strategi penilaian. Jadi kita membuat suatu ya Bapak ini. Kita ada, tadinya kan kita hanya menilai itu tugas, kemudian ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester, ya Pak. Nah, sekarang ini kita tambah komponen, Pak. Jadi selain tugas, itu kita membuat suatu kuis. Jadi beda, tugas dengan kuis beda. Nah, tugasnya itu biasanya nanti seperti tugas kayak studi kasus. Ya, kalau kuis biasa kemauan, latihan-latihan kita misalnya setelah memberi kuliah, kemudian kita mengadakan kuis, dan kuis itu diadakan sewaktu-waktu. Nah, yang pertama adalah keaktifan mahasiswa itu dalam kehadiran, misalnya tanya jawab, proses diskusi. Nah, dia bagaimana dengan proses diskusi itu? Apakah dia aktif? Nah, kami membuat seperti itu, Pak. Jadi ada 6 komponen sekarang ini. Nanti saya aturi contohnya, ada sekarang ada 6 komponen. Nah, pertama
keaktifan dalam berdiskusi, partisipasi, ya partisipasi. Kemudian yang kedua itu project, ada project, kemudian ada kuis, kemudian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Nah, hari ini sudah kami laksanakan semester selama pandemi kemarin, karena mengingat itu, jadi hilang-hilang Pak, mahasiswa itu kan menghilang. Waktu kita tanya, ini dipanggil kan, dipanggil, namanya kemana? Nah itu, jadi kesempatan kepada kita untuk bisa mengetahui bahwa anak ini tidak mengikuti kuliah dengan baik. Nah seperti itu. Nah jadi untuk sementara ini, untuk saya matur kalau strateginya membuat indikator tersendiri. Nah, itu monggo, itu kebijakan masing-masing dari lembaga, ya. Jadi kalau UNUJA monggo, sekiranya kondisinya kan berbeda, tentu saja kondisinya berbeda dengan tempat kami. Nah, kira-kira indikator yang apa untuk penilaian mereka, untuk penelitian mahasiswa itu yang bisa membantu Bapak Ibu dosen melakukan asesmen terhadap mahasiswa tersebut. Ya, jadi mungkin itu tadi, jadi membuat suatu agar mahasiswa itu meskipun mereka jarak jauh, berjauhan, ya, tapi dia bisa bekerja sama. Berarti ada proyek yang berbasis base of group, jadi proyek yang berbasis kelompok mereka. Nah, otomatis mereka kan, aku harus punya kelompok nih. Nah, akhirnya menghubungi temannya satu dengan yang lain. Nah, akhirnya ada suatu kelompok, meskipun itu dalam dunia maya ya, kelompoknya kan tidak nyata itu, tidak terus kumpul. Biasanya kan terus kumpul menggarap tugas bersama di kafe atau gimana lah, itu kan enggak, karena dia ada di rumahnya masing-masing. Nah, dengan adanya seperti itu, harapannya kita bisa mengambil penilaian untuk model daring itu Pak. Ya, alhamdulillah kami sih, tapi agak ribet jadinya karena saya harus membuat kolom 6. Ya, jadi ada yang tadinya cuma UTS, tugas ya harian, nilai harian, kemudian nilai UTS, nilai UAS. Sekarang saya harus membuat nilai dari partisipasi dia, kemudian ada kuisnya, kemudian ada proyek itu tadi. Itu untuk penilaian, untuk asesmennya. Kemudian yang berikutnya tadi untuk pelaksanaan yang Bapak coba Pak yang kedua dan asinkronus Bu. Sinkronus dan asinkronus dia leres ya saya. Jadi di tempat kami sinkronus daring itu kan sinkronus dan asinkronus. Nah, asinkronus kami pakai Elena. Mahasiswa mengupload tugasnya, assignment, ada tuh penugasan. Kemudian dosen juga mengupload selain file, misalnya file perkuliahan, materi, itu juga perlu diupload di Elena. Kemudian adalah di situ ada deskripsi tentang apa yang diupload itu. Di Elena kami seperti itu, Pak. Nah, apa saja yang diupload yang agar menarik mahasiswa, itu ya lebih bagus kalau, dan sangat-sangat bagus bila Bapak Ibu memiliki video sendiri, video pembelajaran sendiri, itu lebih bagus. Jadi Bapak berperan di situ, Bapak Ibu berperanan di situ, kemudian menceritakan tentang mata kuliahnya dalam bentuk video itu yang diupload di Elena tersebut. Nah, tapi untuk pembuatan video itu seperti yang pernah saya aturkan beberapa waktu yang lalu, memerlukan waktu yang tidak pendek, ya, waktunya lama, sehingga kadang itu minta tolong orang gitu. Tapi kadang juga ada kemarahan sendiri sesuai apa enggak video itu, karena ada proses pembuatan video itu. Nah, oleh karena itu, karena waktu yang tidak memungkinkan, kami upload aja PPT-nya. Ada seperti itu. Nah, itu seperti ya, kalau upload PPT seolah-olah dia dibukalah itu file PPT yang sudah diupload itu. Kemudian mahasiswa mempelajarinya. Nah, oleh karena itu membuat PPT-nya itu ya sekomunikatif mungkin agar mahasiswa itu, karena tidak ada kalimat apapun di PPT itu selain gambar-gambar, selain panah-panah, kan demikian. Nah, akhirnya kami di deskripsi itu biasanya akan seperti menceritakan ulang dari PPT tapi secara umum-umum aja. Nah, kalau menurut saya Bapak,
itu yang paling bagus memang video. Nah, ada juga termasuk saya itu kadang juga mengupload boleh dan itu boleh tidak bukannya tidak boleh mengupload videonya orang lain. Tapi kami biasanya yang saya upload videonya yang orang-orang barat itu loh yang menarik itu videonya orang asing gitu yang saya upload kemudian atau mungkin ada video lain yang menarik untuk mahasiswa ya. Sedemikian rupa kami berupaya agar mahasiswa itu tertarik dan paham. Tidak hanya tertarik, tapi juga paham. Saya utamanya mengajar di biokimia salah satu contohnya, Bapak. Ada pathway, mekanisme, metabolisme itu susah sekali. Kita bertatap muka saja itu sangat-sangat apa ya pemahamannya masih sangat sangat kurang dari yang kami harapkan. Jadi sewu itu. Jadi hanya mahasiswa tertentu yang bisa memahami mekanisme itu. Itu berdasarkan hasil ujian. Jadi pada saat kami memberikan, ditanya apakah ada pertanyaan. Nah, giliran nanti ujian, mereka nilainya jeblok. Nah, gitu. Jadi di mata kuliah biokimia itu jarang mahasiswa mendapatkan nilai yang bagus sesuai dengan hasil karya, hasil kinerja mahasiswa tersebut. Biasanya kami dongkrak nilai-nilai mereka. Itu terus terang itu di biokimia. Jadi memang agak sulit juga untuk menyampaikan beberapa jenis mata kuliah yang perlu pemahaman benar-benar konsep-konsep dasar yang benar. Nah, seperti itu Bapak. Jadi, kita kembali lagi untuk mata kuliah kita, untuk mata kuliah Bapak Ibu semuanya yang memang serasa perlu untuk menggunakan video dari luar, monggo serasa oh ini kok bagus ya inovasinya ya karena kemungkinan untuk membuat video sendiri itu terlalu lama. Nah, boleh menggunakan seperti itu. Tapi kalau misalnya kemungkinannya tidak perlu untuk menggunakan video, mahasiswa menggunakan PPT saya seperti ini saja sudah bagus, ya bisa juga seperti itu. Ya, jadi untuk asinkronos memang tergantung mata kuliahnya seperti apa dan kedalaman materinya untuk bisa memahamkan mahasiswa seperti apa. Jadi kalau memang dengan yang dangkal-dangkal saja PPT biasa mahasiswa sudah bisa memahami, seperti mata kuliah saya gizi dan kesehatan, itu tidak perlu hingga pakai video, tidak perlu itu alhamdulillah mahasiswa sudah bisa paham karena kan zat gizi secara umum mahasiswa tahu gizi dan kesehatan. Tapi kalau yang ke arah metabolisme gizi, kemudian biokimia nutrisi, biokimia gizi itu memang karena proses ada banyak pathway yang mahasiswa harus pahami, bagaimana peran enzim, proses pemecahannya di mana, apa yang dipecah. Nah, itu memang perlu video. Ya, kalau menurut saya demikian Bapak. Jadi monggo boleh menggunakan video dari luar asal nanti dicantumkan di bawahnya. Seperti kemarin saya waktu itu ada saya ambil HTTP www nah, itu dicantumkan. Seperti tadi juga saya mengambil dari orang itu saya. Nah ini seperti ini Educause Library ini saya ngambil dari ini bukan gambar saya sendiri. Jadi saya mengambil mensitasi karena nanti kalau ini dibaca orang lain dilala misalnya ada orang lain yang ikut lihat loh Bu Ari itu bikin PPT kok ambil gambar saya misalnya. Tapi kalau dengan adanya saya sudah menulis seperti ini saya tidak akan dituntut karena memang oh ya sudah ini Bu Ari sudah menyampaikan kok kalau pakai punya saya. Ini hanya untuk menjaganya saja kalau misalnya ada komplain-komplain dari yang membuat gambar-gambar atau video. Jadi kalau mau diupload video yang kita ambil dari YouTube ini kok diupload kemudian kita tulis alamat untuk uploadnya atau webnya. Nah, Bapak kalau dari saya. Nuwun Bu. Ye, monggo nanti gimana baiknya. Oh, silakan. Kan nanti saya juga akan melihat hasil karya Bapak Ibu semua. Kalau yang di asinkronos bagaimana, yang daring seperti apa. Kan mungkin mau nanti pokoknya ininya Bapak Ibu dosen. Maksudnya dalam artian saya menilai juga nggak bakal. Saya hanya melaporkan kok tidak menilai. Saya melaporkan kalau sudah sesuai, saya laporkan dengan kesesuaian dengan baik.
Termasuk Pak Nyong Sewu, termasuk Pak Fadlil Rawuh ini saya ditanya Pak, apakah pimpinan selalu hadir? Selalu hadir Bu, jika Ditanya. tidak berkenaan dengan kegiatan lain Bu. Iya, saya waktu itu juga saya nganu Pak, saya gini, anu Bu, ini anu aja lah, nggak apa-apa ini kasihan juga pimpinan selalu diaturi hadir. Saya juga nggak pede kalau ada pimpinan, saya bilang gitu sama yang dulu waktu Biasanya bergantian, ya, Prof. Bergantian ya, hadir ya ke Pak Fadli atau Pak leres, Andri. leres. Kan pimpinan kan tidak harus rektor, warek, enggak masalah nih kondisi. Dan saya selalu yang baik-baik. Hanya tolong laporannya kemauan supaya sesuai. Jadi kayaknya nggak diteliti sih satu-satu, hanya jumlah. Nampaknya seperti itu. Yang dilihat kayaknya jumlahnya berapa sesuai apa enggak. Ya, kalau dibuka satu-satu kayaknya enggak seperti itu. Ya. Saya juga pernah tanya ke Pak Rewin. Pak Rewin itu kan yang mengelola data sharing bersama Prof. Tarkus. Kalau saya upload gitu apa ya diperiksa, ya banyak sekali datasernya saja banyak. Apalagi masing-masing dataser juga laporannya banyak kan, nggak mungkin diperiksa satu-satu. Cuma jumlahnya saja kesesuaian. Nah, makanya harus dataser membuat laporan ini mungkin. Milo saya matur Pak Furkon, nanti saya buat laporan panjenengan maos ya. Nanti kalau sudah saya upload. Oke, monggo yang lain terus Bundi. Ini saya teruskan J, yang ini teori-teori kemauan kok ini flipped classroom. Jadi salah satu dari pembelajaran blended learning J. Kemudian ini bagaimana cara kerjanya. Ya, menggambarkan struktur kegiatan pembelajaran dimulai dengan penyediaan rekaman kuliah, berbagai kegiatan SEL di kelasnya. Ini adalah ada video. Ini selama di kelas, nanti setelah di kelas dia bagaimana. Kadang direkam itu, direkam. Ini pre-recorder video ceramah, kemudian dia melihat setelah ceramah itu. Ini di classroom, di luar kelas, mempelajari materi kita, kemudian mahasiswa yang terjadi di dalam kelas masih melakukan aktivitas. Ya, kalau dulu kan seperti ini, terjadi di dalam kelas, kita memberikan materi ke mahasiswa, kemudian kita memberi penugasan. Nah, kalau seperti ini, mahasiswa mengerjakan tugasnya, mempelajari materi kita di luar kitanya, jadi dia melalui media digital. Yaitu tadi dia discovery ya, mungkin ini seperti discovery learning. Mereka mencari permasalahan yang ada di luar, kemudian di dalam kelas kita diskusikan. Seperti ini. Ini asinkronos ya. Konstruksi pengetahuan terjadi di luar kelas, yang terjadi di dalam kelas. Itu tadi seperti penugasan itu juga lewat Elena, dan tidak tatap mukanya beda. Kalau di dalam kelas itu, dalam kelas kan pasti jamnya jam sekian, jam 9, jam 1, ya, jam 11. Tapi kalau yang asinkronos, asal kita sudah upload, sewaktu-waktu mahasiswa bisa menjawab, mengisi di Elena, menjawab tugas-tugasnya apa saja, membaca yang sudah di upload oleh dosennya, kemudian dosennya besoknya membuka lagi. Nah, asinkronus bisa, tapi kita juga di situ dibatasi. Tugas itu bisa kita yang membatasi, dosen sendiri. Tugas itu bisa diupload sampai kapan. Jadi misalnya kita mau 24 jam, mau 2 hari, mau 3 hari. Nah, di asinkronus. Kemudian ini yang tadi perbandingan ya antara pembelajaran tradisional dengan flipped classroom. Nah, ini kalau flipped class itu sesuai untuk kelas besar, itu biasanya pembahasan yang problem solving-nya. Kemudian kalau yang kelas paralel, semua kelas paralel itu memperoleh penjelasan dari dosen yang sama, dan setiap kelas dapat didampingi oleh fasilitator yang berbeda. Nah, ini kalau yang jarak jauh itu seperti TNJ. Nah, ini kelebihannya tadi sudah sebagian saya aturkan, kelemahannya yang efektif untuk flipped class, upaya dan waktu merekam materi kuliah, menghindari keluhan mahasiswa terhadap hilangnya kegiatan dari F2F-nya itu tadi, ini F2F-nya ini fast forward ya.
mana ya? Nah, ini seperti ini. Fast forward-nya. Fast forward. Ini. Tidak hadir di kelas. Menghindari kecenderungan mahasiswa tidak hadir di kelas dan mengabaikan kegiatan kelas di kelas yang sebenarnya merupakan bagian terpenting. Menghindari kecenderungan mahasiswa tidak hadir di kelas. Maksudnya jadi memerlukan persiapan yang matang dalam hal ini untuk bagaimana mahasiswa itu tidak hadir di kelas. Ya, adanya kendala, fasilitas atau infrastruktur untuk mengakses konten maupun mengikuti kegiatan daring seperti tadi Pak Fadli ngendikon ya. Jadi kalau fasilitas untuk mengakses kalau misalnya ada konten-konten yang kita upload itu nanti bagaimana mahasiswanya. Fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan di luar kelas yang memadai untuk melakukan berbagai kegiatan kolaboratif di kelas nanti. Yang dari luar kelas dibawa ke kelas. Skema ini skemanya. Ya, saya juga hanya ngambil ini dari YouTube seperti ini. Nah ini monggo kalau kan saya selalu mau menggunakan ini. Mengapa ini saya pengalaman pernah suatu kejadian nanti saya tak cerita. Nah ini saya juga ngambil. Ini yang dari blended learning dan flipped learning. Jadi saya pernah waktu itu saya melakukan penelitian. Kemudian saya menulis hasil penelitian saya. Dan saya membuat monograf dari hasil penelitian saya. Nah, saat saya menulis hasil penelitian saya upload ke jurnal internasional terindeks Scopus. Kemudian yang satunya ke buku. Nah, untuk accepted hingga publish, jurnal terindeks Scopus itu lama. Ya, lama. Bayangan saya, Pak ini 6 bulan, ternyata lebih. Nah, saya masukkan ke monograf, saya buat ke monograf, ternyata yang monograf cepat, ISBN-nya hanya 5 hari, kemudian hakinya juga keluar semua, terus langsung keluar. Nah, ternyata di dalam buku monograf saya itu dan di dalam artikel saya itu ada kesamaan gambar. Nah, sebenarnya boleh, enggak apa-apa, tapi saya harus mencantumkan di dalam daftar pustaka. Atau di dalam gambar satu merupakan gambar apa kurung buka bla 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 tahun berapa. Nah, seperti itu. Nah, itu padahal ya gimana wong yang satu belum terbit sudah ada, saya harus mengacu yang mana, yang satu juga belum tahu kapan. Nah itu tapi semua di drop semua. Nah, itu pengalaman sehingga saya takut setiap saya membuat atau mengambil citasi milik orang lain saya beri alamat. Ini saya stop kemudian saya matur yang sebentar ya. Yang tadi ya RPS-nya ya. Kalau untuk penilaian besok ya belum saya kumpulkan di sini. Praktek penyusunan. Saya agak kurang enak badan, jadi suaranya agak serak-serak. Nah, ini tadi RPS. Nah, praktek penyusunan RPS untuk blended dan flipped learning. Jadi ada prinsipnya, kita harus menggunakan SNDT, ya, standar prosesnya, kriteria minimalnya seperti apa. Ini sudah tahu semua, jadi Bapak Ibu sudah perso. Nah, di sini kan nanti ada karakteristik proses pembelajarannya, holistik, terintegrasi, saintifik, kontekstual, tematiknya ini karakteristik proses pembelajarannya bagaimana, perencanaan proses pembelajarannya berarti masuk ke RPS. Beban belajar mahasiswa kita nanti akan satu SKS itu berapa, tatap mukanya 50 menit per minggu, penugasan terstruktur di RPS kan juga ini masuk ya, ada kan. Kemudian pelaksanaan proses pembelajaran, ya, ini dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, sumber belajarnya apa. Nah ini jadi kemarin ya kita membahas waktu kurikulum ya untuk
RPS ya. Jadi di sini kurikulum itu seperangkat rencana pengaturan capaian pembelajaran lulusan. Kemudian kita akan membuat membuat RPS, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang cara pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah kita. Kemudian ada aktivitas pembelajaran, ya, di mana aktivitas pembelajaran itu proses pembelajaran, ya, ragam aktivitas yang dikembangkan sebagai pengalaman belajar ini. Jadi RPS daring, ya, di mana komponen penting dari RPS kalau kita dalam kondisi daring, kemudian ini metode pembelajaran yang kita gunakan apa, dan kita harus melakukan penilaian atau asesmen. Ya. Ini bisa menggunakan media daring yang lain. Ya. Learning sistemnya. Kemudian ini metode dan strateginya pastilah kita pada saat kita melakukan pembelajaran kan pasti ada seperti ini, metodenya apa, strateginya bagaimana, materi kuliahnya seperti apa, teknologi yang mendukungnya seperti apa, ya. Ini Bapak Ibu sudah semua ini kalau seperti ini. Nah, ini elemen RPS sudah pasti sudah perso, prinsipnya seperti ini. Ini bagian-bagian penting dari RPS juga pasti sudah perso, J. Jadi CPL, CPMK, kemudian daftar, ini ada yang contoh RPS dari mau dibuka lagi. Ini punyanya Gajah Mada. Bentar, ini nggak bisa dibesarkan ya. Kelihatan buatan ya, nanti dikirim ke mawon ya. Ini punyanya Universitas Gajah Mada. Saya ada kebetulan waktu itu ada teman sehingga saya pinjam kalau UGM gimana sih. Nah, seperti itu. Ya, seperti kagungan Bapak Ibu kemarin. Ya. PKPS istilahnya mereka. Nah, ini jadi kalau mereka itu tugas mandiri Bapak Meniko. Jadi untuk yang daring kami juga sebenarnya menggunakan ini ya. Tugas mandiri identifikasi perubahan, tugas mandiri penggerukan flowchart. Terus kemudian ada skill ini banyak banget ini, ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Monggo bagi kita cara besarkan gimana ya? Sebentar kok nggak bisa saya besarkan ini di sini ya. Jadi besarkan. Bisa ya. Nanti dipesanin aja. Ini apa ini? Oh, bukan di berikutnya. Kok saya nggak ada yang untuk besarkan nih? Cekap nih, Bu pilih ini. Ya, jadi ada persentasenya 5. Tugas mandiri 5. Tugas yang ini 5 seperti ini. 100%. Nanti saya atur perso yang punya kami. Ya, jadi di sini metode penilaian dan capaian CPMK-nya tadi yang dikerjakan Pak Fadli tadi seperti ini Pak, ada 10 Pak. Monggo nanti mengadop yang mana kami adop nama saja lah. Dia di pleter kok ini. Nah, ini kan harus berapa nanti bikin rapotnya kan kita banyak sekali 10 kolom. Kita nama mahasiswanya sebelah kiri nama nomor NIM, nama mahasiswa, terus kolom rapotnya bikin rapotnya ya. Tapi ya nggak apa-apa ini dari UGM seperti ini, monggo nanti bisa dipertimbangkan, kita diskusikan sareng-sareng. Nah, ini adalah beliau, jadi dia menggunakan elok ya, kalau istilahnya elok anunya. Nah, ada kuis ya, menggunakan kuis ya. Terus membuat flowchart juga ya, banyak banget nih karena mungkin teknik ya Pak J. Jadi kemudian diskusinya melalui Webex. Kita pakai Zoom Meet ya, dia pakainya Webex ya. Kemudian ini pakainya media pembelajarannya Webex dan Elok. Kemudian rekaman Webex-nya yang disediakan di Eloknya kita buat rekaman ya di Eloknya itu ya. Jadi Elena kalau di tempat kami Elena mungkin. Gitu. Ya, ada netaket. Ini orang Pak Furkon teknik ini barangkali juga melakukan hal-hal seperti ini. Critical thinking dalam aplikasi ya. Di aplikasi pendukung. Iya, ya kayaknya ya Pak ya. Nah, ini mata kuliah pembelajaran blended learning. Ini contohnya seperti ini. Atau bauran Pak sama Pak ternyata. Bauran itu tidak bahasa Madura.
Dia melakukan analisis pembelajaran, menyusun RPS. Ini penyusunan RPS tahapan-tahapannya. Nah, ini monggo kalau Danu contohnya kriteria untuk pedoman penskoran. Ya, jadi mampu menjelaskan tentang ini RPS untuk penilaian itu. Capaian pelajaran mata kuliahnya seperti apa. Nah, monggo nanti kita sarang-sarang kemawon, tapi kan tidak harus seperti ini. Gitu. Ini yang kemarin saja. Ya. Saya kesini kemawon. Ini nanti saya kirim ke Pak. Ini sudah saya kirim belum ya Pak Furkon yang ini? Belum, Prof, belum. Belum, J. Oh, J. Belum. Kadang sudah kemarin, J. Oh, monggo kita diskusikan untuk penilaian nih kok kasus pundi. Ini tapi kok saya nggak bisa gede ke ya, digede no pakai apa ya? Pakai apa Pak gede ke ini Pak? Sebenarnya nggak Di- bisa, Prof. Nggak Kalau bisa tuh? nggak bisa. Ya, Pakai Zoom nggak tapi bisa. kelihatan lah. Saya Oke. insya Allah kelihatan lah. Ini, jadi bahan kajian materi pembelajarannya seperti itu Pak. Oke, bahan kajiannya kan di RPS itu nanti dijabarkan ya. Kemudian ini metode penilaian dan sesuainya dengan kaitannya atau kaitannya dengan PPMK-nya. Kemudian ini referensinya. Monggo kalau di Nurul jadi terus pundi. Nah, kita monggo kita diskusikan sarang-sarang. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu. Dipersilakan jika ada yang ditanyakan. Tadi sudah ada pemaparan terkait dengan blended learning, kemudian ada flipper learning, yang sedikit ada perbedaannya dengan yang SL gitu ya, Prof. Yang pada materi sebelumnya. Dipersilakan jika ada yang ditanyakan, Bapak Ibu bisa raise hand, boleh. Kemudian bisa juga di kolom chat juga boleh. Dipersilakan. Kalau bisa nganu kemauan apa sharing yang ada di Nurul Jadi terus pundi nanti kita apa ya sinkronkan ya atau kita karena kan tadi Pak Mendiko bagaimana untuk penilaian sistem daring itu kan itu Pak Fadli tadi ngendiko betul. Nah, yang sudah ada kados pundi saat ini, nah mungkin kan terus di penyesuaian disesuaikan kemauan. Mungkin menambah indikator penilaian. Nah, saya bukakan punya saya aja kalau yang UNES. Monggo Bapak Ibu, barangkali kan selama ini sudah melakukan daring nih. Nah, terus cara nilainya bagaimana? Kan pastinya sudah. Sebagai informasi mungkin Prof. Ari, jadi sudah kayaknya yang tahun kemarin ini diberlakukan ini apa kombinasi gitu, Prof. Kombinasi dalam artian blended hybrid learning, ada yang sesi untuk secara daring begitu, ada sesi untuk yang secara luring begitu. Biasanya di semester tahun kemarin itu yang mata kuliah teori itu kemarin diarahkan untuk perkuliahan secara daring. Kemudian mata kuliah praktikum itu direkomendasikan untuk ketika masa-masa COVID itu sudah mulai reda itu, yang praktikum itu dilaksanakan secara luring begitu, karena mereka harus praktek di lab-lab masing-masing. Iya. Tapi Nah, kalau seperti itu apa juga masuk blender gitu, Prof? Apa hybrid atau bagaimana? Ya, tempat kami juga demikian dan kalau itu ya bauran antara kalau menurut saya itu blended ya Pak kan antara ketemu luring dengan kan di luar dan di dalam kelas ya. Di dalam kelasnya kita kan daring waktu itu. Berarti waktu luring itu dianggap di luar kemawon. Ya kita ada teori, tapi kan itu satu kesatuan. Maksudnya mata kuliah yang sama ada teori dan ada praktikum. Bukan di dalam teori itu ada praktikumnya, menyelenggarakan praktikum buatan kan. Jadi mata kuliahnya misalnya saya biokimia, ada praktikum biokimia. Nah, praktikum biokimia itu harus hadir anaknya. Nah, akhirnya anaknya lah hadir di luar. Nah, tapi ini kan nama mata kuliahnya kan
Sama oh, beda. Gitu Pak. Kalau nama mata kuliahnya sama itu blended ya Pak ya. Blended kayak. Gimana Pak? Jadi kalau mata kuliahnya sama, itu berarti kalau sebagian dilakukan di luar, itu blended. Tapi kalau mata kuliahnya tadi saya matur, kalau satunya biokimia, satunya bunyi praktikum biokimia, itu bisa dikatakan blended boten. Karena beda nama mata kuliah Pak, dan capaiannya kan beda, CPMK-nya beda. Kalau Kita menurut kami belum blended Bu, karena CPMK-nya masing-masing Bu. Masing-masing ya Pak, karena CPMK-nya beda. Jadi kecuali satu mata kuliah, terus di dalamnya di sela-sela itu melakukan praktikum itu bisa dikatakan blended. Tapi kalau ini anunya yang jelas satunya nama mata kuliahnya berbeda, CPMK-nya otomatis juga berbeda. Itu belum, kalau menurut saya sih jelas ya Pak Patsu ya, kita sama ya Pak J. Cuma permasalahannya ngaten. Kalau pada saat dilakukan luring itu tadi, dilakukan luring khusus untuk praktikum, itu tentunya kan mata kuliahnya kuliah praktikum ya Pak. Kuliah Pak praktikum. Burkon, itu Pak lanjut. Itu aja anunya prinsipnya itu karena ini memang mata kuliah praktikum ya, dia mau tidak mau harus luring. Ya dia malah nggak ada yang didaringkan malah. Jadi di tempat kami pun malah mereda, mau tidak mau harus luring meskipun berjarak. Jadi jaga jarak, jadi diletih gitu. Jadi harus bergelombang. Kalaupun daring Biasanya mungkin Prof, teorinya saja begitu. Kalau teorinya misalkan saja. kuliah praktikum yang ada praktikumnya, maka teorinya mungkin bisa daring. Cuman ketika sudah praktikum, mereka luring begitu. Biasanya begitu. Kami gitu. Tapi waktu itu kan ada khusus nama mata kuliahnya praktikum. Nah saat lockdown, lab tuh nggak mau buka, lab basah tuh nggak mau buka. Problem juga. Mata kuliahnya praktikum waktu itu ya, terus lab basah nggak buka. Saya tak akali, saya pakai model yang seperti bioinformatika itu. Jadi pakai aplikasi-aplikasi ini kalau Pak. Jadi misalnya kayak mencari senyawa bioaktif, terus buka dokter dak gitu, itu aplikasi itu. Jadi kalau di tempat kami ada seperti itu. Nah, tapi juga maksimal. Ngapunten Bu. Kalau misalkan kita ada mata kuliah praktikum 4 SKS gitu. Nah, 4 SKS itu kan misalkan ada 1 SKS yang pelaksananya itu secara teoritik gitu. Itu kan bisa dimasukkan ke dalam daringnya. Jadi misalkan ada mata kuliah praktikum sebanyak 4 SKS. Iya. 3 SKS-nya itu luring, pertemuan praktik, 1 SKS-nya itu dilaksanakan secara daring. Teori. Teori. Dilaksanakan secara daring. Berarti nanti pada saat ketemu itu sudah tinggal 3 SKS gitu di laboratorium misalkan. Itu di ininya tinggal 3 SKS berarti kan gitu. Iya. Tinggal 3 SKS karena 1 SKS-nya sudah digunakan untuk teori tadi. Tapi nah ini sepertinya dengan kondisi Unuja yang saat ini kan masih proses pembangunan kelas Bu. Memang kelasnya itu masih kurang lah. Ini bisa menjadi salah satu strategi bagaimana ruang kelas yang tersedia itu bisa tercukupi dengan implementasi blended learning ini. Jadi misalkan seharusnya mata kuliah itu 3 SKS, 4 SKS hanya 3 SKS. Kalau yang 3 SKS tinggal 2 SKS saja. Sehingga penggunaan ruang kelas itu menjadi lebih efektif, lebih efisien gitu Bu. Apa itu juga berlaku Bu di perguruan tinggi jenengan? Ada Pak ya seperti itu. Jadi tapi kami kebetulan mata kuliah saya itu tadi biokimia itu tadi. Jadi kan itu mata kuliah praktikum. Nah,
karena kondisi pandemi, kalau kami waktu itu pandemi lab basah itu tutup, jadi kami teori dulu, Pak. Jadi 3 SKS, 1 itu kami gunakan untuk teori, 2 itu praktikumnya nanti. Jadi ini semester tengah semester tuh dihabiskan dulu, nanti setelah UTS baru dilakukan praktikum gitu. Oke, kami seperti itu. Ada di biokimia. Nah, itu. Oke, jadi sama Pak, nggak apa-apa bottom novel. Tapi kita di blok tadi kita teori-teori lebih dahulu, kemudian nanti. Nah, apakah di tempat Bapak ada blok dan sistem blok? Saat ini sedang kita terapkan Bu untuk sistem blok SKS. Oh, iya. Sedang kita terapkan, yaitu bagaimana melakukan sebagai tujuan untuk melakukan efisiensi penggunaan kelas, dan kalau dilaksanakan secara daring asinkronus Bu, itu kelebihannya mereka bisa mengulang-ulang materinya gitu loh Bu. Kalau enggak paham diulang lagi, enggak paham diulang lagi gitu. Kalau kita tatap muka dengan metode ceramah kan sekali presentasi misalkan dosennya itu sudah hilang gitu loh Bu. Iya. Jadi kalau pakai asinkronus itu kan diulang lagi, bisa diulang lagi, sehingga mereka bisa berkali-kali menerima pesan-pesan dari dosennya, sehingga lebih paham gitu loh. Sehingga lebih paham. Harapannya begitu. Nah, itu kalau nganu Pak, kalau asinkronusnya bagus. Kalau asinkronusnya hanya beliau mengupload PPT biasa ya sama aja. Tapi kalau apa yang disampaikan seperti saya ini berbicara begini, kemudian direkam, kemudian kita upload, nah itu bisa diulang-ulang terus oleh mahasiswa. Tapi kadang itu tadi hanya PPT-nya kayak mawon, lah itu yang ya sama aja, ya kasihan mahasiswanya. Tapi kalau memang benar-benar dilakukan agar mahasiswa itu bisa paham betul, itu senang, mahasiswa juga senang kalau bisa dilihat lagi, bisa didengerin lagi, kemudian di mat-matke ya, kalau mahasiswa bilang di mat-matke oh ternyata begitu, oh ternyata itu tadi berikatan dengan ini, nah seperti itu. Itulah kelebihannya kalau memang direkam dengan baik. Atau tadi Bapak saya juga setuju, saya juga sering seperti itu, jadi menggunakan YouTube, jadi molekul-molekul itu gimana dia nanti saling menempel. Nah, kan saya nggak bisa bikin kayak gitu. Jadi saya ambil dari YouTube, kemudian saya share. Nah, akhirnya mahasiswa bisa memahami, oh itu menempel, terus terpecah, terpisah, terus di tengah itu ada gambar enzim yang memotong. Nah, seperti itu. Jadi mahasiswa lebih, memang kita tampaknya, Pak, mata itu lebih daripada mendengar. Dapat visual. Visual, kayaknya gitu. Jadi dengan melihat itu lebih cepat untuk paham. Tampaknya seperti itu. Kayaknya mahasiswa, kayak saya juga mungkin seperti itu. Kalau kita lihat terus langsung, kalau saya ngomong cerita proses pencernaan karbohidrat ini, terus metabolismenya ini, glikolisis, saya ngoceh gitu Pak. Itu mungkin keluar masuk ya. Tapi giliran melihat video tentang proses glikolisis 10 tahap, itu hafal mahasiswa. Mungkin karena terus bisa, mungkin mereka harus menghafal atau gimana. Itu sudah ada penelitian belum Pak Furkon? Visual? Belum ya, visual. Tapi coba itu. Yang kami baca dari beberapa jurnal-jurnal penelitian berkaitan tentang media pembelajaran, itu memang lebih banyak mahasiswa memahami dengan konsep visual Bu, dengan leres. Karena bagaimana misalkan hati itu warnanya merah misalkan. Bagaimana tidak dengan gambar hati kita bisa mengetahui warna hati itu, tapi kalau ada visualnya kan, oh ternyata bentuknya begini, kan lebih luas lagi. Warnanya memang merah, merahnya itu merah begini dan macam sebagainya. Terus yang ini Bu, mungkin kami perlu arahan terkait masalah bagaimana di RPS itu bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dari adanya proses integrasi Tridharma. Jadi artinya
inovasi-inovasi atau temuan-temuan dari proses penelitian dilakukan oleh mahasiswa maupun dilakukan oleh dosen itu sebagai salah satu masukan untuk evaluasi kurikulum. Contoh misalkan di materi kita untuk mata kuliah internet itu masih menggunakan 4G misalkan. Lalu kemudian ada penelitian nih yang dilakukan oleh dosen ternyata ditemukan 5G misalkan. Nah, karena ini terbarukan misalkan sehingga materi mata kuliah yang 4G itu dimutakhirkan, dievaluasi diganti dengan 5G misalkan begitu. Itu contoh Bu bagaimana proses implementasi yang sudah dilakukan di perguruan tinggi Ibu untuk melakukan integrasi antara penelitian, pengabdian sebagai masukan di proses pembelajaran. Terus yang kedua, bagaimana misalkan satu mata kuliah itu dengan adanya tugas-tugas proyek itu juga mampu menghasilkan berbagai macam inovasi, baik inovasi dalam bentuk publikasi jurnal ilmiah atau inovasi dalam bentuk produk-produk yang lain. Gimana Bu anunya? Strateginya Bu? Strateginya. Kalau yang tadi, yang untuk pengembangan keilmuan ya, jadi ada penelitian, kemudian ada perubahan materi. Sebenarnya itu kan mata kuliahnya kan tetap Pak, mata kuliahnya tetap berubah ya. Hanya saja di dalam perkuliahan itu, di dalam mata kuliah itu ada materi yang ada pengembangan keilmuan berdasarkan hasil penelitian. Nah, ini contoh untuk terintegrasinya atau tinggal dimasukkan ke tinggal dimasukkan ke RPS-nya. Misalnya Bapak menghendaki pengembangan itu akan dimasukkan pada pertemuan minggu keberapa. Misalnya saya nih, saya ada mata kuliah gizi dan kesehatan. Kebetulan saya saat ini penelitian Kederika. Luaran dari Kederika itu ada 9 saya. Ini ceritanya Pak. Proposal mahasiswa, proposal skripsi mahasiswa, KKN tematik UNESGIAT stunting, kemudian metode pembelajaran pembelajaran berbasis studi kasus tentang stunting, kemudian pembelajaran stunting di dalam mata kuliah. Nah, otomatis saya harus memasukkan khusus stunting deh Pak ke materi saya, ke gizi dan kesehatan. Nah, padahal kan semula saya kan menceritakan tentang zat gizi secara umum, ya, ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, zat anti gizi dan lain-lain. Nah, dengan adanya penelitian saya tadi itu harus dimasukkan saya membuat RPS yang isinya tentang stunting itu tadi pada pertemuan minggu ke-10, 11, 12. Nanti saya aturi contohnya. Nah, seperti itu. Monggo kalau Bapak Ibu mau memasukkan hasil penelitiannya pada perkuliahan tersebut. Ya, kemudian hasil penelitian saya tentang bioinformatika, ya, untuk melihat senyawa-senyawa bioaktif menggunakan aplikasi. Nah, itu juga saya ajarkan di gizi dan kesehatan. Ya, di zat antioksidan itu di situ ada bioinformatika masuk. Atau mungkin khusus sendiri materi khusus di luar zat anti gizi dan lain-lain, tapi khusus pada minggu keberapa dibuat seperti itu. Boleh Pak, tidak apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pengembangan penelitian, pengabdian, apakah dalam suatu mata kuliah itu bisa untuk, kalau saya tuh biasanya saya buat seperti SLR, Systemic Literature Review. Jadi mahasiswa diminta untuk membuat SLR berdasarkan hasil mereka eksplor beberapa penelitian. Misalnya begini, mahasiswa diminta untuk mengkaji satu masalah. Misalnya kalau saya ya stunting tadi, ya stunting. Terus dia eksplor, kan dia tidak melakukan penelitian nih mahasiswa. Dia mengeksplor faktor-faktor determinan stunting itu apa saja. Nah, dia membuat suatu kajian namanya Systemic Literature Review. Itu bisa masuk NACUR loh Pak. Jurnal NACUR itu
jurnal natur ya, saya lebih suka bilang natur aja. Jurnal natur itu pada Q1 Q2 kalau nggak salah. Itu SLR yang bagus, asal kita tahu memberikan sesuatu hal yang baru di dalam artikel kita itu bisa jadi penelitian. Padahal ini kan berbasis kuliah. Kalau Berbasis misalkan terbit jurnal atas nama dosen apa atas nama mahasiswa Bu yang mahasiswa. Karena yang buat mahasiswa, J. Jadi tidak bisa diklaim punya dosen kan, ngoten Bu? Ya nggak bisa. Dosen itu bisa jadi namanya masuk. Pendamping, Pak. Dosen namanya masuk. Karena dosen punya kontribusi dalam hal untuk mereview. Berarti nanti itu bunyinya jurnal yang dihasilkan dari proses pembelajaran oleh mahasiswa. Ngoten nggih, Bu nggih? Leres, ya. Pak Mualim jangan kasih namanya Pak Mualim. Artikel yang diterbitkan dalam jurnal yang dihasilkan oleh mahasiswa. Dan dosen ada di koautor, monggo. Itu yang saat ini kami masih menjadi PR kami tuh, meskipun sudah ada beberapa hasil-hasil penelitian itu yang dihasilkan melalui proses pembelajaran. Itu kan perlu tertuang di RPS kan Bu, harus melihat RPS-nya, harus melihat map penelitiannya, lalu kemudian harus ada bukti-bukti penugasan dan penilaiannya, kan ngoten gitu. Nanti ada rubriknya, kata Pak dibikin. Rubrik penilaian Pak. Mohon nanti dikasih informasi terkait SLC tadi apa Bu? SLR. Literatur review. Nanti saya turi contoh punya saya. Menarik itu Bu, Jadi tidak perlu ini lagi susah-susah lagi ini, karena di indikator kinerja utama saat ini itu sudah tercantum. Jadi jurnal yang dihasilkan oleh dosen, jurnal yang publikasi yang dihasilkan oleh mahasiswa, publikasi yang dihasilkan oleh dosen melibatkan mahasiswa. Iya. Ikunya ada iku berapa? 8 ya Pak? 3 iku untuk mahasiswa, 3 itu dosen, sisanya untuk lembaga J. Kalau iku itu. Indikator kinerja utama kemarin itu yang dilakukan oleh Kemendikbud itu. Ada lagi indikator kinerja utama dosen separuh waktu bekerja di perusahaan. Ini kan sebenarnya dengan proses blended learning itu sangat memberikan kesempatan sekali. Jadi dosen secara teoritik misalkan disampaikan di e-learning tidak perlu ketemu, mereka bekerja paruh waktu di perusahaan. Di perusahaan. Ada Pak di Unuja? Di Unuja ada yang dosen. Ada yang dikontrak di PT POMI sebagai tenaga ahli pengembangan aplikasi absensi karyawan, Bu. Ada Pak Kamil. Bagus itu Pak, luar biasa. Iya, Masya Allah. Iya, bagus. Kalau seperti itu. Jadi kan menambah ikunya, menambah terpenuhi iku berapa, ada dosen berapa dosen, ada persentasenya itu. Ya, bagus. Nurul Unuja itu baru 2017 kemarin kan Pak ya? 2017 akhir berdirinya, tapi baru aktif 2018 September kan Bu, baru nerima mahasiswa kisaran Agustus September itu masuk ke akademik baru Unuja Bu. Jadi terhitung dosen-dosen juga baru masuk semua tahun itu 2017 sebelumnya. Kan penggabungan Bu, penggabungan. Berarti dosen-dosennya itu berarti dosen-dosennya itu sudah beberapa tahun tuh berkecimpung di lembaga pendidikan yang lain, maksudnya di universitas yang lain. Maksudnya saya apresiasi kok Unuja ini kayaknya anunya bagus, melejit gitu loh Pak. Mahasiswanya juga banyak yang keterima di MBKM yang nasional, kemudian dosennya juga tadi ada yang sudah menjadi konsultan kan. Berarti kan sudah ngatasi, maksudnya 5 tahun usianya kan berarti baru 5 tahun, tapi kok sudah melejit, ternyata latar belakangnya memang sudah lama menjadi. Kalau untuk basis teknik agak mudah Bu, kalau misalkan bekerja di perusahaan. Untuk yang misalkan seperti pendidikan bahasa Arab ini Bu, ini yang agak sulit mencapai
IKU dosen bekerja paruh waktu di perusahaan, karena kan mana ada perusahaan misalkan bahasa Arab itu kan sulit juga Bu. Translator, Pak Pak. Mualim ini. Translator. Translator. Iya. Ada, Oh, Pak. iya. Alhamdulillah saya sudah bekerja sama dengan Timur Tengah Pak Warek di bidang translator Oh, dan itu di uang elektronik. oh, Jadi mana? ya masih di review. Entah katanya agak besar begitu. Apanya yang besar? Saya kurang paham Pak Warek. Siap Pak Mualim. Oke Pak Warek. Oke. Ya, Oke, Prof. alhamdulillah Fahri, ya Pak mungkin Mual. nyambung dengan pertanyaannya Pak Fadli tadi, Oke. integrasi antara pendidikan Tridharma itu. Nah, mungkin kalau Prof. Fahri nanti ada praktek baik, misalkan yang sudah terekam dalam bentuk RPS, misalkan. Karena kami pernah juga punya pengalaman ikut sit-in-nya Prof. Agus di ITS kemarin itu. Jadi ketika S2, mereka mahasiswanya itu di luarannya adalah artikel, Prof. Seperti yang diceritakan Prof. Fahri itu. Jadi artikel, mereka Prof. Agus sebagai reviewer internal, kemudian ya namanya Prof. Agus juga katut di situ, tapi penulisnya adalah mahasiswa. Nah itu kan tentu Prof. Agus juga mungkin punya strategi menuliskan itu di RPS-nya. Misalkan pertemuan 1 sampai sekian, ini kita materi sama mencari judul artikel yang akan diterbitkan, pertemuan sekian nanti akan terbit jurnal dan semacamnya. Termasuk juga yang integrasi ke PKM, saya kira Prof. mungkin. Jadi apakah ada mata kuliah yang itu integrasinya dengan PKM itu, PKM-nya dosen sesuai dengan skemanya. Coba ya, kalau PKM itu kan kreativitas mahasiswa aja. Bisa kreativitas atau pengabdian kepada masyarakat, Bu. Bisa PKM itu pengabdian dua-duanya kepada sih, masyarakat. Oke. Oh, kalau yang saya bilang yang PKM program kerja. Kalau yang pengabdian itu coba nanti ada teman saya. Ini saya mintakan RPS-nya sih. Untuk contoh-contoh. Nanti mungkin ada praktek baik yang bisa menjadi ilustrasi seperti yang gambaran Prof. Ari. Kalau tidak ada visualnya nanti bingung juga. Ya, betul. Begitu yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh. Yang kedua, apakah mungkin satu RPS itu menerapkan beberapa metode, misalkan di satu SPS itu setengah semester pakai SCL, setengah semester pakai flip learning, setengah semester pakai blended and learning, atau memang harus fokus saja dulu. Misalkan semester ini saya mau menerapkan SCL, jadi model-model pembelajaran SCL itu saya terapkan aja di beberapa pertemuan, atau mungkin kombinasi. Kira-kira memungkinkan enggak, Prof? Kalau saya kombinasi, Pak. Jadi yang cocok sesuai dengan minggu pertama saya menggunakan model apa. Mungkin minggu keempat saya modelnya beda. 1, 2, 3 saya sama. Nah, mungkin yang berikutnya saya beda. Tidak harus sama semua, harus menggunakan SCL semua, boten, Pak. Kita aja menyesuaikan, kita CPMK-nya menopo gitu, kita sesuaikan modelnya mau kita pakai. Saya lebih suka seperti itu daripada memaksakan. Nggak, kita memaksakan, aku pengen nganggo model ya ternyata malah nggak tercapai CPMK-nya ya. Kita malah nanti kesulitan sendiri waktu membuat penilaian. Terakhir, Prof. Mungkin Prof, pertanyaan Prof. Yang pertama, apakah ada model yang menurut kami efektif lah, itu menggabungkan dua mata kuliah yang saling berhubungan, Prof? Menggabungkan dua mata kuliah yang saling berhubungan. Contoh misalkan, jadi di punya kami itu ada dua mata kuliah. Satunya itu membuat aplikasi, programming, satunya itu database-nya untuk menyimpan data-datanya. Gitu. Namanya mata kuliah basis data dan mata kuliah bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman ini menyusun aplikasinya, kalau basis data ini tempat untuk menyimpan datanya. Gitu, Prof. Ini mata kuliah yang berbeda, Prof, tapi bisa dijadikan satu. Jadi pada saat membuat aplikasi itu dua-duanya harus punya skill gitu, Prof. Itu apakah bisa diintegrasikan? Artinya diintegrasikan itu pada saat bertemu
itu 2 dosen hadir di situ dengan melakukan penggabungan, Prof. Jadi kalau Anda menulis aplikasi harus disimpan di database dengan bentuk yang seperti ini. Kalau di kesehatan misalkan pengobatan stunting mungkin gitu. Jadi gizi misalkan dengan makanannya ini saling berhubungan. Bagaimana bisa dijadikan satu, dikolaborasikan gitu, Prof. Apakah sudah bisa dilakukan inovasi-inovasi seperti itu? Jadi 2 mata kuliah dijadikan satu, mungkin pada saat praktek dikumpulkan sudah jadi satu gitu, Prof. Karena saling berhubungan nih gitu. Meskipun mata kuliahnya terpisah. Iya, tapi tetap ya Pak, nama mata kuliahnya kalau menggabung dalam arti 2 mata kuliah digabung, kemudian dijadikan mata kuliah yang berbeda, berarti kita harus mengubah kurikulum. Itu yang pertama. Kemudian kalau ini mata kuliah tetap sendiri-sendiri, nama mata kuliahnya sendiri-sendiri, setiap mata kuliah memiliki CPMK sendiri-sendiri. Ya, kira-kira menika berseberangan boten atau saling mendukung boten? Saling ini mendukung, nanti Prof. saling mendukung. Kalau misalnya mata kuliah A, kemudian yang satu mata kuliah B, kemudian yang mata kuliah A ini CPMK-nya terus pundi, kita harus kembali lagi ke situ. Yang B terus pundi. Nah itu harus kita nganukan ya Pak, karena kan juga masing-masing mata kuliah ini kadang memiliki karakteristik masing-masing, sendiri-sendiri. Nah ini kalau kemungkinan diintegrasikan, berkolaborasi misalnya ya, berkolaborasi untuk menghasilkan atau memberikan hasil yang maksimal, harapannya kan seperti itu. Nah, tapi apakah karakteristik masing-masing ini saling mendukung mata kuliah tersebut? Nah, mboten kan misalnya saya nih, misalnya ya Pak, saya punya mata kuliah gizi dan kesehatan. Teman saya punya mata kuliah mikrobiologi. Nah, mikrobiologi ada di situ proses, ada tempe, ada pembuatan tempe. Nah, tempe itu berarti kan bisa nanti Bu diintegrasikan misalnya nih, kan nanti bisa kita berkolaborasi sama-sama. Nanti kan Prof. Ari bisa lihat kandungan tempe itu apa, kan begitu demikian deh. Bayangannya seperti itunya. Tapi saya tujuannya di tujuan perkuliahan saya, deskripsi mata kuliah saya dan CPMK saya, mahasiswa saya tidak mau melihat kandungan tempe. Gitu. Gitu, meskipun itu sebenarnya ada zat gizinya, tapi saya nggak ada. Saya nggak ingin melihat, mahasiswa mampu mengetahui kandungan gizi tempe, nggak ada seperti itu. Nah, oleh karena itu tidak bisa digabungkan. Nah, jadi ada karakteristik sendiri. Nah, sekarang kalau tempe, misalnya itu Prof itu membuat tempe. Nah, di tempe itu kandungan yang ada kan hanya protein yang tinggi, karbohidrat ada, lemak ada, tapi yang di kandungan itu kan yang banyak dikandung oleh tempe itu kan protein. Nah, yang diunggulkan proteinnya, padahal kami yang dipelajari nggak hanya protein, banyak. Ya, jadi mahasiswa mampu menjelaskan tentang zat gizi, bla 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 bla. Jadi bukan hanya tempe. Nah, seperti itu. Jadi mungkin monggo nanti karakteristik mata kuliahnya seperti apa, apakah memang bisa untuk berintegrasi, saling berkolaborasi, tapi kalau memang tidak memungkinkan ya eman-eman, malahan nanti malah nggak tercapai. Soalnya kemarin ada yang ngajukan Bu dari KPI itu, jurusan komunikasi yang di sini. Itu ada dosen yang mengajukan, Pak boleh nggak, itu mata kuliahnya ada 2, satunya itu konten kreator, satunya itu videografi mata kuliahnya. Gitu. Nah, arah dari konten kreator itu ke videografi, bagaimana membuat konten-konten kreatif berbasis video. Nah, ini beliau berdua ini ingin berkolaborasi, gitu Prof. Jadi ingin berkolaborasi sekalian masuk, mereka tahu apa itu konten kreator, sekaligus mereka bisa menciptakan videonya sesuai dengan teori-teori yang ada di mata kuliah konten kreator itu, gitu Prof. Jadi CPL-nya sama, CPL-nya sama. Berbeda, Prof. Berbeda. CPL-nya berbeda. Nah. Jadi misalkan kalau di konten kreator itu
contoh Lulusannya. spesifik berkaitan tentang ciri-ciri konten kreatif yang mengandung informasi positif, misalkan begitu contoh materinya. Nah, di videografi itu ada materi bagaimana membuat video yang bisa memberikan informasi secara menarik kepada orang audien gitu, Prof. Ini kan ada keterikatan gitu loh, Prof. Kalau misalkan ditempuh dulu alasannya dosen itu, nanti lupa Pak, jadi sekalian mau dijadikan satu gitu, Prof. Atau mungkin prasyarat, Pak. Prasyarat. Malah jadikan satunya prasyarat, satunya prasyarat enggak. Diarahkan ke Prasyarat. Prof. Gitu. Kayak bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2 gitu, Pak. Ya, gitu loh. Secara praktik masih belum ada nih, Prof, pengalaman. Karena belum ada. Ya bagus sebenarnya, cuman kan harus kembali lagi nanti PL-nya bagaimana, CPNK-nya masing-masing mata kuliah itu karakteristiknya yang berbeda-beda itu tadi. Jadi harus melihat seperti itu. Kalau misalkan ini, Prof, skripsi jurnal. Jadi skripsi itu dalam bentuk jurnal. Kita kan sedang arahnya ke sana. Apakah laporan skripsinya wajib dan jurnal itu sebagai output dari penelitian, atau tidak perlu laporan skripsi, langsung saja jurnal gitu. Langsung saja jurnal. Jadi sejak awal mahasiswa itu mengajukan tugas akhir jurnal. Jadi tidak perlu ada laporan skripsi, atau dia tetap melaporkan mengusulkan judul skripsi, lalu kemudian ditulis dalam laporan skripsi, outputnya adalah jurnal gitu, Prof. Lalu kemudian ini diatasnamakan siapa ini gitu. Soalnya takut secara kaidah kita itu terperosok ke jalan yang sesat gitu loh, Prof. Gitu. Secara etikanya kita takut salah, nanti nama dosen dicantumkan di pertama apa itu diperbolehkan, atau seperti yang tadi itu dosen tetap menjadi penulis kedua sebagai pembimbing. Yang boleh itu pembimbing apa penguji gitu. Jangan-jangan penguji ini juga ingin diikutkan namanya di jurnal itu, ngoten, Prof. Mohon arahan, Prof. Jadi kalau skripsi menghasilkan luaran jurnal. Kan dulu ya Pak, skripsi, mahasiswa menyusun skripsi, membuat laporan skripsi, kemudian sebagai syarat untuk dia bisa ujian skripsi harus membuat artikel yang diterbitkan di jurnal. Ada yang model seperti itu, ya. Nah, itu yang ada di nama mahasiswa, yang ada di artikelnya itu adalah nama mahasiswa yang bersangkutan beserta dosen pembimbingnya. Mahasiswa nomor 1 gitu, Prof. Mahasiswa harus nomor 1. Ya, etikanya seperti itu karena mahasiswa memang yang membuat, yang meneliti juga meskipun itu penelitian payung. Saya banyak penelitian payung, mahasiswa ikut penelitian saya. Tapi kan parameter yang diamati berbeda. Antara parameter variabel yang dilihat oleh mahasiswa dengan variabel saya kan berbeda. Saya yang membiayai penelitian mereka karena saya bebarengan dan mahasiswa membantu saya. Itu pun harus nama mahasiswa, bukan nama saya. Jadi saya sebagai pembimbingnya, sebagai payungnya. Tuh. Yang pertama tadi kalau skripsi kemudian disusun hingga selesai bentuk skripsi, untuk ujian skripsi mereka harus membuat artikel. Nah, yang kedua, apakah mahasiswa itu penelitian kemudian membuat artikel, atau ya Pak? Tanpa harus membuat laporan, gitu Pak? Tanpa harus membuat laporan. Nah, tanpa harus membuat laporan skripsi. Nah, kalau untuk seperti ini kita akan sulit mengontrolnya, Bapak. Karena mereka hanya kalau bentuk suatu kecuali begini. Susunan skripsi mahasiswa itu seperti kalau membuat artikel boleh. Di luar negeri itu, kalau di luar negeri itu bentuk tesis, disertasi, itu per bab yang berbentuk artikel. Jadi
misalnya nggih, saya melihat berbagai variabel nih, Nggih. variabel A, B, C. Nah, kemudian di bab pertama itu kita membahas ada pendahulunya sendiri, ada tinjauan pustakanya sendiri, ada metode yang digunakan, ada hasil sendiri, kesimpulan sendiri. Yang berikutnya juga demikian. Jadi per variabel itu dibuat artikel. Nah, seperti itu. Nah, itu ada kalau di luar negeri model seperti itu. Nah, kalau misalnya mau membuat demikian, itu kembali lagi kebijakan dari lembaga dan tentu saja nanti dibuat suatu panduan. Ya, panduan penulisan skripsi itu yang seperti apa? Apakah mengacu pada model istilahnya model artikel ya, jadi skripsi yang model artikel atau skripsi yang model naskah laporan. Nah, itu. Jadi kalau biasanya itu sejak proposal pun sudah diarahkan ke sana, Bapak. Saya kebetulan pernah membimbing disertasi mahasiswa dari Lincoln University yang ada di Malaysia. Jadi di Malaysia itu ada saya tadinya gini, wah Lincoln University, aku bimbing Lincoln University nih aku gitu. Ternyata Lincoln University yang ada di Malaysia, ketemu pembimbing yang lain berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia, berbahasa Malaysia, mengapa deg-degan, wah bahasa Amerika ya aku nak mudeng lagi gitu. Nah, ternyata bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Melayu. Nah, itu demikian. Jadi sejak awal, sejak bikin proposal itu sudah disetel seperti artikel. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang laporan penelitian tidak ditulis, kemudian hanya membuat artikel, itu kan artikel beda. Artikel kan hanya maksimal berapa halaman? 12, 15 halaman. Itu nanti kemungkinannya kurang bisa kan, jadi pada saat ujian itu kan nanti bagaimana itu. Nah, atau begini juga bisa. Jadi mahasiswa tetap membuat laporan, kemudian artikelnya dia itu dikirimkan. Ini juga di luar negeri juga seperti itu. Jadi artikelnya itu dikirimkan ke reviewer. Misalnya ada yang dikirimkan ke Malaysia, misalnya ke UPM. Kemudian ada yang dikirimkan ke mungkin Universitas Hasanuddin Makassar, mungkin ada yang dikirimkan ke UNES. Nah, direview orang yang sesuai bidangnya. Nah, seperti itu. Nah, itu tanpa ujian skripsi. Jadi dianggap mahasiswa itu sudah lulus. Ya di Jepang seperti itu, Pak, di Jepang. Jadi artikelnya itu dikirim-kirim sedunia, tapi itu pengirimannya tergantung dosennya. Kamu kirim artikelmu ke sini gitu. Jadi kamu ke prof ini, hubungi ini, beliau mereview artikelmu. Nah, kalau sudah direview seperti itu, sudah tanpa ujian tatap muka, sudah dianggap lulus. Gitu, ada seperti itu. Jadi monggo Unuja akan yang seperti apa. Tapi kalau untuk setingkat S1, itu tadi aja. Membuat laporan skripsi penuh, kemudian karena belajar S1 itu kan belajar meneliti. Nah, itu penuh, kemudian diminta untuk membuat artikel. Sebelum dia ujian harus artikel submit. Atau mungkin accepted. Kalau accepted, kalau publish kasihan. Publish itu kan lama, kalau mungkin accepted itu mungkin bisa 2 bulan accepted. Kalau apalagi submit, asal ada LOE-nya dari jurnalnya kan bisa maju. Nah, monggo itu yang mau diagem yang mana. Tetap harus ada laporan penelitiannya, gitu, Prof. Ya, tetap harus ada laporan penelitiannya karena kita dapat menilai dari mana, karena jadi kalau hanya hasil dan pembahasan sekilas nggak nganu Pak, kurang bisa menilai kemampuan mahasiswa itu dalam menulis. Kadang kan memang tidak semua mahasiswa bisa menulis dengan baik ya Pak. Kadang kita bimbing berkali-kali mengembalikan. Nah itu seninya laporan tuh di situ memang. Nanti kita harus satu-satu metodenya seperti apa. Nah kalau metode yang ada di artikel kan simple. Padahal kan kalau di laporan skripsi kan rigid banget gitu. Itu yang mahasiswa belajar di situ. Untuk ada pengalaman. Nah, itu nanti kebetulan mahasiswa
yang memang dia rajin, kemudian telaten gitu, juga cepat mendapatkan pekerjaan karena dia tahu apa yang dikerjakan, dia pandai menulis, nah seperti dia tahu tentang ilmu. Nah, itu biasanya juga cepat. Tapi kalau yang asal-asalan bikin skripsi juga agak lama gitu. Itu kayaknya bisa untuk indikator. Nah, sekarang kalau nggak menulis terus gimana ya? Kalau nggak menulis laporan, hanya menulis artikel. Siap. Ya. Jadi, Oke, baik. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini, mungkin kami coba nyambung gitu, Prof. Ini apa terkait dengan program fast track mungkin, Prof. Mungkin punya pengalaman di UNES juga. Di sini kan ada beberapa prodi yang lakukan fast track. sama dalam artian bahwa S1-nya prodi A, S2-nya juga prodi A. Nah, kira-kira itu di model misalkan di RPS-nya itu apakah dicantumkan secara jelas begitu, Prof, misalkan, atau mungkin ada praktek baik juga di UNES, atau mungkin UNES sudah punya fast track juga maksudnya. Sampun di prodi Kesmas, S2-nya Kesmas, pasca sarjana. Jadi S2 Kesehatan Masyarakat, untuk S1-nya prodi Kesehatan Masyarakat, itu juga fast track. Jadi saya juga waktu itu, jadi mahasiswa itu semester berapa ya sudah ditawarin itu. Waktu itu saya diminta tanda tangan, menandatangani bahwa mereka akan mengikuti fast track menika. Nah, terus nah itu nah terkait untuk yang berarti kan saya harus melihat S1 ya, coba nanti saya pinjamkan di teman saya. Kebetulan di tempat kami di biologi itu belum ada, ini yang ada di Kesmas. Kesmas S1 saya mengajar Kesmas S2 tapi tidak di Kesmas S1. Ya, nanti di Kesmas S1 bisa saya tanyakan teman-teman di sana apakah mahasiswa yang memiliki mengikuti fast track menika bagaimana dia Pak, arahnya sudah tidak hanya mata kuliahnya dia ya, bukan RPS-nya dia ya, tapi malah ke kurikulum dia. Jadi maksudnya dalam artian dia semester 5 sudah berbeda dengan teman-temannya yang lain, seperti itu. Semester kemarin itu kalau nggak salah semester berapa ya? Semester belum selesai kok itu kok minta tanda tangan saya itu. Oke, nanti saya tanyakan ke mahasiswanya. Oke. Saya tanya ke teman saya untuk aturan main seperti apa sih, nanti saya atur besok. Saya teleponkan. Ada waktu 5 menit Bapak Ibu untuk kita berdiskusi. Kalau ada hal yang mau disampaikan bisa ditulis di chat boleh, atau bisa langsung menghidupkan video audio Bapak Ibu. Silakan. Pak Jazil sepertinya ingin bertanya dari tadi sudah nggak sabar. Monggo Pak Jazil. Jika ada yang beliau calon dosen fast track nantinya. Fast track Pak. Pak Jazil, monggo. Monggo Pak Jazil. Gimana Pak Jazil? Pak Jazil malu-malu Pak. Malu Pak, jelas sudah. Silakan tanya mumpung masih ada waktu bersama beliau ya. Besok ada sih. Besok ada. Besok masih ada, lusa masih ada. Siap. Mungkin bertanya tentang multikultural atau apa ke beliau. Besok Pak saya nanya Pak, yang multikultural. Gitu. Ini dokter multikultural, Prof. Dokter multikultural. Oh. Islam multikultural. Ya, Prof. Di Unisma, Prof. Di Unisma. Unisma tuh Muhammadiyah Malang, J. Unisma Malang, Prof. Baik. Jadi kalau seperti multikultural itu gimana Pak? Susah nggak Pak? Kenapa Bro? Susah buatan
kuliah multikultural, pandangan tentang ragam kehidupan di dunia. Ragam, berbagai ragam dikaji ya Pak. Ya? Atau hanya di Indonesia saja itu yang dikaji itu. Analisis multikultural, kebijakan agama. Oke, monggo Pak Furkon. Oke, baik Prof. Sepertinya untuk sesi hari ini cukup ya Prof. Insya Allah besok Oke. kita lanjutkan di evaluasi sepertinya ya Prof. Untuk Nggih, anu Bapak Nun Sewu, besok saya jam 1 nggih. Biasanya jam 9. Oke. Iya, Kamis jam 9 saya bisa, tapi ini saya ada tugas untuk memberi materi mahasiswa mau berangkat KKN. Oh, oke, Prof. Baik, berarti besok jadwal siang ya, Prof. Jam 1. Jam Nggih, 1, oke. jam 1. Baik. Sampai jumpa. Baik, Bapak Ibu, sebelum diakhiri, mohon izin untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Mohon untuk mengaktifkan video Bapak Ibu 1 atau 2 menit untuk itu. Untuk bisa kami dokumentasikan. Jangan lupa tampilkan yang Mbak Basit, tampilkan yang ini ya, posisi yang ganteng begitu, pas. Jangan lupa Pak Rosi juga diingatkan. Monggo Bapak Ibu. Saya tidak bisa aktifkan karena tidak pakai songkok. Oke, siap, siap Pak. Siapa itu? Ke jalan raya ini cari sinyal Pak Bukan. Oke, oh sudah Karena sampai ke jalan raya ya. Perjuangan Ke jalan luar raya. biasa itu. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu, Oke. kami coba hitung untuk dokumentasi hari ini. 1, 2, 3. Oke, slide pertama. Kemudian slide kedua. Mohon sebentar, ditahan sebentar. 1, 2, 3. Oke. Baik. Sudah, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya untuk hari ini. Insya besok kita berlanjut di Terima jam. kasih Prof. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur Terima kasih, nuwun, Bapak Prof. Ibu semuanya. Nggih.